Halo, perkenalkan nama saya Tirsa Panto dengan NIM 19142010-188, kelas A1 semester 6 jurusan keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan memenuhi tugas dari MER Doni Sains Solar Escape MKes dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat. Di sini saya akan memberikan pengkajian tentang manajemen kegawat daruratan pada neonatus. Yang pertama, bayi baru lahir mempunyai masalah berat, meninggal, dan cacat. Perlu penanganan cepat. Setiap tahun 4 juta meninggal pada bulan pertama, 2-3 meninggal pada minggu pertama. Bayi risiko tinggi, bayi dengan kegawatan neonatal yang mempunyai risiko kematian atau bila bisa bertahan hidup akan mengalami gejala sisa. Yang pertama, asfiksia dan komplikasinya. Yang kedua, trauma, persalinan dan komplikasinya. Yang ketiga, BBLR. Yang keempat, diare neonatus dengan dehidrasi berat. Yang kelima, shock. Yang keenam, kelainan metabolik. Bayi ini perlu perawatan untuk life saving. Tanda bahaya atau dangerous-ing. Yang pertama, asfiksia. Yang kedua, gawat nafas. Yang ketiga, kejang. Yang keempat, hipotermia berat. Yang kelima, hipoglikemia. Yang keenam, dehidrasi berat. Yang ketujuh, shock. Asfiksia yang pertama, kejadian asfiksi. Yang pertama, 7-1000 kelahiran bayi negara berkembang, 1-1000 kelahiran bayi negara maju. Sebagian besar kematian terjadi segera setelah lahir. Asfiksia perinatal atau asfiksia neonatal, kondisi medis akibat kekurangan oksigen saat kelahiran yang dapat menyebabkan kerusakan fisik terutama otak. Yang kedua, hipoksia dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ atau jantung, otak, paru, hati, usus, ginjal. Kerusakan otak paling sulit pulih. Yang ketiga, kasus bayi mungkin tertolong, tetapi kerusakan otak menyebabkan keterlambatan perkembangan dan gangguan fisik seperti spastisitas. Yang keempat, bayi dengan asfiksia akan terlihat pucat atau biru, kurang respon, lunglai dengan usaha napas rendah, diperlihatkan pada skor Apgar 5 menit rendah. Masalah dalam kandungan atau perinatal. Yang pertama, apneu primer. Ketika janin atau bayi kekurangan oksigen, terjadi periode awal usaha bernapas cepat diikuti henti napas. Apneu primer. Frekuensi jantung menurun, tekanan darah tetap kecuali bila terjadi pendarahan hebat atau hipovolemi. Bereaksi terhadap rangsangan taktil. Resusitasi neonatus, 10% bayi baru lahir yang memerlukan bantuan untuk memulai pernapasan, 1% bayi yang memerlukan resusitasi lebih lanjut. Gawat nafas atau distress respirasi neonatus ada 4 gejala utama, yaitu takipnea, lanjut napas 60 kali per menit atau normal, laju napas 40 kali per menit, sianosis sentral pada suhu kamar, retraksi cekungan pada sternum dan kosta pada saat inspirasi, grunting suara merintih saat ekspirasi. Manajemen umum. Yang pertama, jaga kehangatan bayi, lebih baik rawat di inkubator. Yang kedua, pengisapan lendir secara rutin tidak diperlukan. Ketiga, penuhi kebutuhan energi dengan memberi infus rumahan. Keempat, tangani sianosis sentral dengan memberi oksigen melalui kateter nasal atau headbox. Manajemen umum yang kedua, 5. Catat dan observasi ketat setiap jam dan perhatikan apabila ada perburukan dari laju napas, ada tidaknya
retraksi dan gunting, ada tidaknya sianosis, FiO2 bila memungkinkan, SaO2 bila memungkinkan, denyut jantung, suhu kulit atau aksiler, dan inkubator. Yang keenam, lakukan pemeriksaan radiologis dada. Yang ketujuh, bila memungkinkan, periksa analisis gas darah. Manajemen umum yang ketiga, konsultasi rujukan ke level 2 atau 3 rumah sakit rujukan terdekat. 10. Jaga bayi tetap kemerahan dengan hitbox atau CPAP melalui nasal probes. Yang ke-11, bila bayi sering apne berarti OPAP gagal, harus segera dilakukan intubasi dan pemberian ventilasi. Manajemen khusus pemberian antibiotik untuk kasus curiga sepsis neonatal atau pneumonia neonatal, pemberian surfaktan untuk RDS atau penyakit membrana hialin, dekompresi dengan tusukan jarum pada pneumotoraks pada bayi baru lahir dengan ketuban bercampur mekonium. Tentukan bayi bugar atau tidak bugar, tidak perlu laryngoscopy dan intubasi. Lakukan langkah awal resusitasi, tidak bugar, laryngoscopy, intubasi pipa endotrakeal dan isap lendir melalui pipa endotrakeal. Bila bradikardi, lakukan ventilasi tekanan positif. Bantuan napas, bila O2 dengan hitbox tidak berhasil, harus segera berikan bantuan napas. Indikasi ventilasi tekanan positif, skor Downies kurang dari 8, episode apne berat, gasping saat usaha napas, pH lebih dari 7,25 dan PaCO2 kurang lebih 55 sampai 60 mmHg atau meningkat lebih 5 sampai 10 mmHg per jam. Berat lahir lebih dari 1.500 gram, umur gestasi dari 31 minggu atau saat di kamar bersalin, CPAP gagal, PaO2 60 mHg, FiO2 sama dengan 0,6, CPAP 6 cm, H2O, pH 2 720 setelah terapi atau asidosis metabolik atau respiratorik shock, PEP of 2-3 cm, H2O 8. Apnea, keadaan bayi tidak bernapas atau laju pernafasan kurang dari 20 kali per menit terdapat pada bayi. Asfiksia atau bayi dengan gangguan napas berat, bahaya hipoksia terutama hipoksia otak. Faktor risiko apnea neonatal, yang pertama hipotermia, yang kedua hipoglikemia, yang ketiga anemia, yang keempat hipovolema, yang kelima aspirasi, yang keenam NET atau distensi, yang ketujuh penyakit jantung, yang kedelapan penyakit paru, yang kesembilan gastrointestinal reflux, yang ke-11 obstruksi jalan napas, yang ke-12 infeksi meningitis, yang ke-11 gangguan neurologis. Manajemen apnea, lakukan langkah awal resusitasi, hangatkan bayi, posisikan kepala bayi, bersihkan jalan napas, keringkan sambil dirangsang taktil, berikan oksigen. Kemudian nilai, bila belum bernapas lakukan resusitasi. Manajemen apnea, langkah resusitasi, ventilasi tekanan positif, kompresi dada, pemasangan pipa endotrakeal, pemberian obat-obatan, perawatan pasca resusitasi, rawat di ruang perawatan suportif atau bangsal bayi risiko tinggi, pantauan tanda vital, patensi jalan napas, pantau kadar glukosa darah. Kejang merupakan tanda bahaya, dapat mengancam kehidupan karena hipoksia otak, kerusakan sel otak yang irreversible, dapat merupakan tanda dari satu atau lebih masalah pada neonatus. Kadang gejala tidak dikenali oleh orang tua atau petugas kesehatan atau kejang subtil.
Sekian penjelasan saya mengenai manajemen kedaruratan pada neonatus. Di sini saya ingin mengajak teman-teman atau adik-adik yang baru lulus SMA dan SMK yang ingin melanjutkan kuliah. Di sini saya ingin merekomendasikan salah satu kampus, yaitu Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di mana Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat beberapa jurusan, khususnya jurusan keperawatan, di mana jurusan keperawatan telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional. Terima kasih.